Bab 306. Kak, aku salah. 1 jam kemudian, Mileye meninggalkan puncak Zuki. Dan di menara penjara alam miliknya, ada pedang terbang tambahan yang diberikan oleh Firmuzan sebelumnya. Dia sekarang memiliki total 2 pedang terbang. Semuanya alam langit. Sekarang, dia sama sekali tidak takut pada Master Alam Archon sejati. Dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Dengan cara ini, Mileye meninggalkan Sekte Changjian dengan puas. Dia tidak pergi mencari Jenny Lu, Hans Ling dan lainnya. Sekarang, siapa yang dia datangi pasti akan menimbulkan masalah bagi orang itu. Namun, alih-alih segera kembali ke Qingzhou, dia datang ke sebuah kota kuno bernama Kota Zuixian. Markas besar Paviliun Zuixian ada di sini. Paviliun Zuixian tidak tercatat sebagai negara adidaya di benua Dewa Dataran Tengah, namun tidak ada yang berani meremehkan mereka. Karena mereka punya uang. Sangat-sangat kaya. Bila memiliki banyak uang, itu sangat berguna. Misalnya dapat mengundang master dari luar daerah seperti yang pernah dilakukan Akademi Changmu. Namun, harga semacam ini agak tinggi dan kekuatan biasa tidak mampu mengundangnya sama sekali. Setelah Mileye datang ke Paviliun Zuixian, dia langsung menunjukkan kartu hitamnya dan tak lama kemudian, seorang lelaki tua menghampiri Mileye. Orang ini, Mileye pernah melihat sebelumnya, yang merupakan ketua gedung ketiga saat itu. Melihat Mileye, ketua gedung ketiga tersenyum kecil. Teman kecil, lama tidak bertemu, kamu sudah menjadi kaisar pedang. Setelah berbicara, dia berhenti sebentar, kemudian berkata, apakah gurumu baik-baik saja? Mileye tersenyum dan berkata, baik-baik. Wanita misterius itu pasti baik-baik saja, siapa yang berani memprovokasinya? Ketua gedung ketiga membuat isyarat tangan, teman kecil, silakan duduk. Mileye juga tidak sungkan. Setelah duduk, dia menyesap teh dan berkata, Ketua gedung ketiga, jujur mengenai tujuan kedatangan aku kali ini ke sini adalah untuk menjual barang. Ketua gedung ketiga tersenyum kecil, tentu saja tidak masalah. Mileye mengangguk, lalu mengeluarkan semuanya sekaligus. Sangat banyak. Ini semua adalah rampasan perang yang dia dapatkan selama ini, kecuali beberapa harta alam langit, hal-hal lain tidak berguna baginya dan memakan tempat, jadi dia memutuskan untuk menjual semuanya. Ketua gedung ketiga melirik benda-benda di depannya, lalu menatap Mileye dengan tatapan yang agak aneh. Tak perlu dikatakan lagi, semua ini pasti dirampok oleh pria di depannya. Ini benar-benar sangat banyak. Mileye tersenyum dan berkata, Ketua gedung ketiga, berapa harga yang bisa aku dapatkan dari menjual barang ini? Ketua gedung ketiga melirik benda-benda itu, barang-barang ini tidak terlalu berharga, sekitar 1 miliar atau lebih batu spiritual kualitas super. Apakah kamu punya barang bagus? Mileye menyeringai, tidak ada, aku sangat miskin. Ketua gedung ketiga menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bagaimana jika begini saja, aku akan memberi kamu 2 miliar, lalu semua ini dijual padaku. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bukankah ini merugikan senior? Ketua gedung ketiga tertawa, untuk apa begitu sungkan? Mileye tersenyum dan berkata, 1,5 miliar. Sepakat. Hal semacam ini, sebaiknya mengambil lebih sedikit keuntungan, karena jika mengambil lebih banyak keuntungan, tidak ada orang yang mau berurusan dengan dirinya di masa depan. Ketua gedung ketiga tidak bicara lagi dan pada saat itu, sebuah cincin penyimpanan terbang ke depan Mileye. Mileye bahkan tidak melihatnya, menyimpan cincin penyimpanannya, lalu bangkit dan mengepalkan tangannya. Ketua gedung ketiga, selamat tinggal.
Ketua gedung ketiga tertawa, hati-hati. Mileye berbalik dan pergi. Setelah Mileye pergi, ketua gedung ketiga terdiam cukup lama, lalu berbalik dan berjalan ke aula bagian dalam. Di aula bagian dalam, ada cermin hitam. Ketua gedung ketiga berjalan ke cermin hitam dan membungkuk sedikit. Apakah ketua gedung sudah membuat keputusan? Tak lama kemudian terdengar suara dari sana. Apakah kamu tergoda dengan kondisi yang ditawarkan oleh Perkumpulan Pelindung Dunia? Ketua gedung ketiga tersenyum pahit. Iya. Syarat yang mereka tawarkan sangat menggiurkan. Namun, masih ada sedikit keraguan. Kenapa kamu ragu? Suara itu bertanya dari dalam cermin. Ketua gedung ketiga memikirkannya, kemudian berkata, anak itu tidak sederhana. Jika orang ini terus tumbuh, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan menjadi master pedang kedua dunia Chang. Ditambah hubungan Paviliun Zuixian dengannya juga cukup baik. Tapi jika saat ini kita beralih ke Perkumpulan Pelindung Dunia, semua usaha di masa lalu menjadi sia-sia. Tidak lama kemudian terdengar suara di cermin lagi. Kita jangan membantu keduanya, sedangkan mengenai bisnis, baik Perkumpulan Pelindung Dunia atau remaja itu, selama mereka datang, maka kita akan mengambil bisnis itu, tapi kita jangan ikut campur di luar itu. Jika Lord Manlu datang lagi, kamu bisa mengatakan ini yang aku maksud, dia akan mengerti. Ketua gedung ketiga membungkuk sedikit, baik. Setelah dia selesai berbicara, dia akan berbalik dan pergi ketika suara di cermin terdengar lagi. Untuk pemuda itu, jika memungkinkan, kamu dapat membantunya secara diam-diam, tapi jangan mengekspos dirimu sendiri. Ketua gedung ketiga tercengang, lalu mengangguk, baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan Paviliun Zuixian, Mileye tidak tinggal, melainkan langsung kembali ke Qingzhou. Kali ini, dia tidak menggunakan kapal awan, tapi pedang. Lagi pula dia sudah punya cukup batu spiritual kualitas super. Sekarang, ada sekitar 10 miliar batu spiritual kualitas super di menara penjara alam. 10 miliar. Konsep apa ini? Selain itu, juga ada banyak harta karun alam langit. Kali ini kepulangannya ke Qingzhou benar-benar sebuah kepulangan dengan membawa kesuksesan. Qingzhou yang sekarang ini benar-benar kacau, terutama setelah energi spiritual di banyak tempat habis, suasana menjadi lebih sunyi. Kekacauan Qingzhou sebenarnya bukan hanya tentang habisnya energi spiritual dan invasi musuh asing, tetapi juga kekacauan internal. Ketika bencana melanda, pikiran pertama dari banyak orang hanyalah diri mereka sendiri. Selama dirinya aman, mereka tidak akan memedulikan orang lain. Dan Akademi Changlan yang dulunya berada Qingzhou kini telah menghilang dan kini banyak orang mulai merindukan Akademi Changlan. Karena ketika Akademi Changlan dan Mileye masih ada, Qingzhou masih memiliki sedikit lebih tertib, sedangkan sekarang, di seluruh Qingzhou, selama kamu memiliki kekuatan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Energi spiritual Qingzhou semakin berkurang dan orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan sudah mulai meninggalkan Qingzhou untuk pergi ke benua Dewa Dataran Tengah. Namun, tidak ada satupun siswa Akademi Changlan yang pergi. Semuanya menunggu kemunculan Mileye. Kerajaan Ming. Karena Mileye, tidak ada kultivator benua Dewa Dataran Tengah yang datang menyerbu kerajaan Ming, terutama karena mereka tidak berani, tetapi juga ada pengecualian. Pada hari ini, sekelompok kultivator dari benua Dewa Dataran Tengah datang ke kota di luar ibu kota kerajaan Ming. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan bekas luka. Pria itu memiliki bekas luka panjang di wajah kirinya, seperti kelabang, sangat mengerikan. Di belakangnya, ada lebih dari 20 orang. Kebanyakan dari mereka adalah alam harmoni dewa.
Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping lelaki yang memiliki luka itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kerajaan Ning ini adalah wilayah milik Mileye." Pria memiliki bekas luka itu tersenyum miris, "Mileye. Aku dapat kabar bahwa Mileye ini telah melarikan diri ke benua Dewa Dataran Tengah. Tidak hanya itu, perkumpulan pelindung dunia juga setelah mengejarnya. Sekarang dia tidak berani menunjukkan wajahnya sama sekali." Orang tua itu mengerutkan kening dalam, "Saudara Jack, aku rasa lebih baik kita jangan memprovokasi Mileye, terutama ketika dia masih hidup." Pria dengan bekas luka berkata dengan dingin, "Sekarang sebagian besar wilayah Kingsu telah ditempati oleh Sekte Demons dan Sekte Bloody, lalu kita sudah hampir merebut semua sisanya, jadi ini adalah satu-satunya tempat yang tersisa. Kerajaan Ning dan Kerajaan Dayun relatif kaya, tapi Winalian dari Kerajaan Dayun sangat kuat dan harganya terlalu mahal untuk direbut. Sekarang, hanya Kerajaan Ning yang tersisa." Setelah mengatakan itu, dia melirik orang-orang di belakangnya. "Setelah kita melakukan ini, semua orang akan pergi ke benua Dewa Dataran Tengah. Bagaimana menurut kalian?" Di belakang pria yang terluka itu, semua orang ragu-ragu. Jelas, mereka masih sedikit takut pada Mileye. Karena Mileye dulunya berada di luar ibu kota kerajaan Jiang, yang membantai banyak kultivator benua Dewa Dataran Tengah. Melihat semua orang ragu-ragu, wajah pria dengan bekas luka itu tiba-tiba muram. Yang bernyali kecil akan mati kelaparan, yang bernyali besar akan makan kenyang. Kerajaan Ning ini sangat kaya. Selama kita melakukan ini, kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama beberapa tahun di masa depan." Di sebelah pria dengan bekas luka, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Saudara Jack, baik Sekte Demons maupun Sekte Bloody juga tidak melakukan apapun pada Kerajaan Ning. Sepertinya karena mereka juga takut pada Mileye. Kita benar-benar tidak perlu mengambil risiko ini." Di belakang pria yang terluka itu, beberapa orang juga mengangguk. Meskipun semua orang ingin menghasilkan banyak uang, tapi nyawa hal yang paling penting. Melihat adegan ini, wajah pria yang terluka itu menjadi lebih jelek. Dia menatap semua orang dengan dingin, "Baiklah, tidak perlu ada omong kosong lagi. Yang bersedia tinggal, berdiri di belakangku, yang tidak bersedia, silakan pergi. Namun, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian bahwa Kerajaan Ning ini sangat kaya, ditambah Raja Tuoba hanyalah seorang alam seribu semesta dan bahkan tidak ada alam Arhon di dalam sana. Jika kalian melepaskan kesempatan ini, jangan menyesalinya di masa depan." Mendengar kata-kata pria yang terluka itu, hati beberapa orang di belakangnya tergerak. Orang tua itu menghela nafas dengan rendah, "Aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Saudara Jack, karena kamu bersikeras melakukannya, aku juga tidak ingin mengatakan apapun lagi. Intinya, aku tidak ingin mengambil risiko ini. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan di antara 20 orang lebih, 5 hingga 6 orang juga mengikuti lelaki tua itu pergi. Setelah ragu-ragu sebentar, lebih dari puluhan orang akhirnya memilih untuk tinggal. Jelas, mereka masih tergerak oleh kekayaan Kerajaan Ning. Pria yang terluka itu melirik puluhan orang di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, "Yang bernyali kecil akan mati kelaparan, yang bernyali besar akan makan kenyang. Setelah kita melakukan ini, kita segera meninggalkan Kingsu, kemudian bersembunyi. Bahkan jika ada Mileye, apa yang bisa kita lakukan? Ayo ikuti aku." Begitu suara itu jatuh, kelompok itu langsung pergi ke istana Kerajaan Ning. Saat melewati gerbang kota, beberapa penjaga tiba-tiba menghentikan pria dengan bekas luka dan lainnya. Kepala penjaga melirik pria dengan bekas luka, "Apa yang ingin kalian lakukan?"
Pria yang terluka itu tersenyum muram, "Apa yang ingin kami lakukan?" Ketika suara itu jatuh, dia mengambil langkah lebar secara tiba-tiba dan sebelum penjaga itu bisa bereaksi, dia ditampar di dada dengan telapak tangannya. Tubuh penjaga itu langsung hancur dan berubah menjadi tumpukan kabut darah. Melihat adegan ini, ekspresi penjaga lainnya berubah drastis dan mereka tidak maju, karena maju juga sama saja dengan cari mati. Melihat para penjaga itu mundur, wajah pria dengan bekas luka itu menjadi semakin mengerikan. "Saudara-saudara, saatnya untuk mengubah takdir. Ikuti aku." Begitu suara itu jatuh, dia bergegas keluar lebih dulu, tetapi segera dia berhenti lagi karena ada seorang pria yang berdiri tidak jauh di depannya. Melihat pria ini, wajah pria yang penuh bekas luka itu tiba-tiba berubah. Kamu, bukannya kamu di benua Dewa Dataran Tengah?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Orang di depannya tidak lain adalah Mileye. Setelah pria yang terluka itu berlari beberapa langkah, Mileye muncul di depannya lagi. Pria dengan bekas luka itu langsung pucat dan saat berikutnya, dia menekuk kakinya dan berlutut di depan Mileye. "Kak, aku salah." Mileye bersambung.